Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Anissa, ahli gizi. Di mini kelas kali ini kita akan membahas tentang gizi pranikah atau gizi prekonsepsi. Ada juga yang nyebut gizi promil. Pokoknya intinya ini tuh membahas nutrisi yang menunjang kesehatan reproduksi atau yang berhubungan dengan kesuburan untuk mempersiapkan kehamilan yang optimal sehingga terlahir anak yang berkualitas ya teman-teman. Oke, pertama kondisi optimal. Jadi dari usia ini, usia optimalnya itu 20-35 tahun. Biasanya sudah matang ya sistem reproduksinya, jadi optimal untuk hamil. Kalau misalkan terlalu muda, di bawah 20 tahun atau terlalu tua di atas 35 tahun, itu resiko komplikasi kehamilannya tinggi. Apakah itu bayi lahir prematur, bayi lahir kecil, atau keguguran dan lain-lain. Terus untuk yang di bawah 20 tahun sebenarnya rahimnya belum siap untuk hamil dan mungkin dari sisi mental, kesiapan fisik lain-lainnya juga emang, belum siap teman-teman. Oke, kalau di atas 35 tahun dan kebetulan hamil, sebaiknya kehamilannya dipantau oleh dokter ya, karena sama beresiko juga. Oke, selanjutnya indikator status gizi, pertama, berat badannya proporsional ya teman-teman. Bisa dihitung dari IMT atau indeks massa tubuh, rumusnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam meter. Kalau hasilnya 18,5 sampai 24 berarti teman-teman proporsional atau pas ya. Kalau misalkan di bawah 18,5 artinya underweight atau berat badan kurang, sebaiknya naikin dulu berat badannya. Kalau misalkan di atas 24 berarti overweight atau berat badan berlebih. Jadi sebaiknya diturunkan dulu berat badannya. Semakin ideal berat badan, semakin sehat berat badan, semakin bagus ya untuk hamil. Selanjutnya lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas ini menggambarkan besar cadangan makanan yang dimiliki. Jadi kalau misalkan lingkar lengan atasnya di atas 23,5 cm itu artinya kita punya cukup cadangan makanan sehingga siap untuk hamil. Kalau misalkan di bawah 23,5 itu artinya KEK atau kurang energi kronis. Jadi ini sebaiknya jangan dulu hamil karena nanti kalau ketika kita hamil terus kita mual muntah atau kita lagi gak nafsu makan dan gak makan apa-apa, kita nggak punya cukup cadangan makanan untuk membackup nutrisi janin. Jadi janinnya akan tumbuhnya lambat ya teman-teman. Oke, selanjutnya status anemia. Status anemia ini dilihat dari hemoglobin. Kalau misalkan hemoglobinnya di bawah 12 mg per desiliter artinya anemia tuh ya teman-teman atau kurang darah. Nah, gejala yang muncul itu ada lemah, letih, lesu, lalai, pucat. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan anemia atau kurang darah itu efeknya gini. Jadi kan kita makan yang menyebarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh itu kan darah ya teman-teman. Kalau misalkan darahnya kurang, itu sebanyak apapun kita makan, oksigen dan nutrisi itu akan lambat sampai ke janin. Akhirnya apa? Janinnya akan tumbuh lambat ya teman-teman. Itu bahayanya. Oke. Nah, selanjutnya adalah nutrisi persiapan kehamilan atau nutrisi-nutrisi yang berhubungan dengan kesuburan. Pertama zinc ya teman-teman. Zinc ini fungsinya untuk menjaga keteraturan siklus ovulasi pada perempuan dan menunjang produksi hormon testosteron pada laki-laki. Selain itu, zinc juga meningkatkan penyerapan makanan. Jadi kalau kita makan itu lebih diserap maksimal oleh tubuh, ya. Kalau zincnya tercukupi. Nah, sumber-sumber zinc ini apa? Kebanyakan dari protein hewani atau lemak hewani. Ada daging, makanan laut, hewan laut, kemudian yogurt, kacang-kacangan juga ya teman-teman. Selanjutnya asam folat atau vitamin B9. Nah, fungsi vitamin B9 ini adalah menjaga kualitas sel telur. Selain itu, asam folat ini sebagai komponen yang banyak dibutuhkan dalam pembentukan organ vital pada janin seperti otak, kemudian jantung, saraf dan lain-lain. Jadi kalau misalkan terpenuhi asupan asam folatnya ini bisa mencegah kecacatan. Jadi insya Allah bayinya nggak akan cacat ya teman-teman kalau asam folat ini terpenuhi. Untuk sumbernya dari apa aja? Kalau asam folat ini kebanyakan dari nabati atau tumbuhan seperti kacang-kacangan, sayuran hijau, kemudian buah-buahan seperti jeruk, kemudian beet juga ya. Lalu mitos atau fakta,
Kalau kita konsumsi, suplemen asam folat itu bisa meningkatkan kesuburan. Jadi itu betul ya teman-teman, asam folat itu bisa meningkatkan kesuburan ya. Sebenarnya lebih ke yang tadi sih, untuk, menjaga kualitas sel telur sama, mencegah cacat pada janin gitu ya. Lalu, apakah kita boleh minum? Ya kalau untuk promil dan selama kehamilan kita boleh ya minum, suplemen asam folat dan ini dijual bebas ya teman-teman, diminumnya sesuai dosisnya aja ya. Selanjutnya vitamin B12, ini fungsinya untuk meningkatkan pergerakan dan jumlah sperma. Untuk sumbernya ini banyaknya dari, makanan laut ya, makanan laut, ikan-ikanan, kemudian seafood, ada telur juga, daging, hati sapi juga ada. Kebanyakan dari lauk hewani ya, ini, sumbernya. Nah selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini fungsinya untuk menguatkan dinding rahim pada perempuan dan meningkatkan kualitas dan jumlah sperma. Nah, untuk, menguatkan dinding rahim ini, jadi kalau ketika terjadi pembuahan, jadi, embrionya ini atau janinnya ini akan melekat sangat kuat pada rahim, akhirnya kandungannya kuat ya teman-teman. Kalau misalkan kekurangan vitamin E atau vitamin E-nya kurang, itu biasanya, mungkin pembuahan itu terjadi tapi, si embrionya ini tidak mau menempel di rahim atau susah nempel, akhirnya apa? Keguguran lagi, kalau kagak keguguran atau gagal lagi gagal. Untuk sumbernya ini ada dari, kebanyakan dari nabati ya teman-teman, tumbuhan seperti sayuran kayak brokoli, kemudian, minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, toge gitu ya. Nah selanjutnya, mitos atau fakta, makan toge atau kecambah ini bisa meningkatkan kesuburan. Ini benar ya teman-teman, karena toge itu, kecambah ini mengandung vitamin E. Jadi sebenarnya bukan toge aja, jadi yang sumber-sumber makanan yang tadi kalau kita makannya, banyak ya yang mengandung vitamin E, itu juga meningkatkan kesuburan ya teman-teman. Jadi bukan cuma toge aja, masih banyak ya, eee, bahan makanan yang mengandung vitamin E yang tadi disebutkan. Selanjutnya vitamin D. Nah, vitamin D ini fungsinya untuk penyerapan kalsium, kemudian meningkatkan kualitas sel telur dan sperma. Terus ada juga penelitian, wanita yang vitamin D-nya tercukupi atau keberadaan vitamin D dalam tubuhnya itu normal ya cukup, itu, berpeluang 2 kali lipat lebih cepat hamil daripada yang kekurangan vitamin D. Nah, sumbernya dari mana? Ada dari telur, kemudian ikan, dan ada juga dari susu dan, sinar matahari. Nah, sinar matahari ini bukan maksudnya matahari mengandung vitamin D, tapi tubuh kita ini sebenarnya sudah ada, cikal bakal vitamin D atau prekursor. Jadi, fungsinya matahari ini adalah untuk mengaktifasi vitamin D dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya Fe atau zat besi. Nah, zat besi ini perannya adalah untuk mencegah anemia atau meningkatkan hemoglobin. Nah, bahaya anemia kan udah dijelasin ya di awal ya, bisa, membuat janin bertumbuhnya lambat gitu. Nah, untuk itu, dipersiapkan dari sebelum hamil, jangan sampai anemia, harus makan makanan yang tinggi zat besi. Kebanyakan ini komponen pembentuk hemoglobin itu kan protein dan zat besi ya. Zat besi itu adanya di kuning telur, di daging-dagingan yang warna merah, kemudian sayuran hijau, kacang-kacangan juga ada. Nah, selanjutnya hal yang perlu dia perhatikan, saat program hamil atau mempersiapkan kehamilan. Nah, pertama pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan ini ya teman-teman, nggak harus ke rumah sakit yang mahal, di puskesmas juga bisa untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Apa aja sih yang diukur? Pertama, antropometri, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan untuk mengetahui proporsi tubuh kita ya. Selanjutnya, apakah proporsional atau enggak? Selanjutnya tekanan darah untuk tahu hipertensi atau enggak. Kemudian cek darah ini ada golongan darah, ini penting banget teman-teman tahu karena, ketika hamil dan melahirkan itu kan berhubungan sama darah ya, pendarahan seperti itu. Jadi kalau misalkan amit-amitnya kita butuh transfusi, kita udah nggak usah pusing-pusing nih cek golongan darah karena kita udah tahu golongan darah kita itu apa. Untuk mempersingkat waktulah ya lebih itunya. Kemudian HB, hemoglobin untuk mengetahui status anemia, selanjutnya HIV dan, hepatitis HBsAg. Karena tadi ya, persalinan itu berhubungan sama darah, pendarahan seperti itu, jadi penyakit-penyakit yang menular lewat darah itu sebaiknya diperiksa ya teman-teman. Terus ada juga penanganan khususnya, jadi, takutnya ibunya HIV atau HBS atau hepatitis, nanti bayinya, harus digimanain, persalinan harus gimana ya untuk seperti itu ya, keselamatan ibu dan bayi juga.
Selanjutnya vaksin TT, tetanus toksoid atau difteri tetanus, ini khusus untuk perempuannya saja untuk mencegah penyakit tetanus. Selanjutnya konseling pengantin sehat. Oke, nah selanjutnya ini gaya hidup sehat ya teman-teman. Sebenarnya dalam segala kesempatan itu emang harus gaya hidup sehat. Gaya hidup kita harus selalu sehat gitu ya. Tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian rajin olahraga, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi dan seimbang ya teman-teman. Ini harus diperhatikan juga. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman tuh ngerasa kayak, aduh proporsi badan aku tuh udah cukup, makan udah sehat, terus udah ngelakuin semua saran-saran, tapi kenapa nggak kunjung hamil? Atau kenapa sih kehamilannya bermasalah terus, keguguran terus atau gimana? Itu sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter kandungan atau ke dokter kandungan yang spesialis fertilitas untuk mengetahui penyebab lebih lanjut karena ada banyak keadaan ini tuh nggak bisa barangkali keadaan ini tuh emang nggak bisa ditangani dari makanan atau bukan karena kekurangan suatu nutrisi, tapi emang ada masalah gitu ya. Selanjutnya, teman-teman di sini pasti udah pada download dong aplikasi Elsemil. Ini tuh aplikasinya dari BKKBN harus diisi ya teman-teman untuk mengecek kesiapan menikah dan hamil di sini ini. Nanti kita tuh ngisi beberapa informasi, termasuk informasi kesehatan yang kita dapat dari puskesmas, terus nanti di sini ada juga artikel kesehatan tentang pernikahan. Jadi itu tuh penting banget ya teman-teman. Kalau misalkan udah ngikutin step by step, nanti keluarlah sertifikat sertifikat kesehatan calon pengantin ya kalau nggak salah. Jadi sertifikat ini tuh dipakai untuk persyaratan daftar nikah di KUA. Oke, paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau saran, bahas apa lagi nih buat mini kelas selanjutnya, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.